can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Berpikir komputasional merupakan proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi. Selanjutnya, berpikir komputasional ada 4, yaitu yang pertama, abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua, pengenalan pola persoalan generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Yang ketiga, algoritma, yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang turut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Yang keempat, dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal pertama, memahami biner dan boolean. Sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekivalensi adalah salah satu operasi boolean. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan. Jika sel ungu bertemu dengan sel ungu, maka akan menghasilkan sel ungu. Jika sel putih dikombinasikan dengan sel ungu, maka akan menghasilkan sel putih. Jika sel ungu dikombinasi dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel putih. Jika sel putih dikombinasi dengan sel putih, maka akan menghasilkan sel ungu. Untuk soal pertama, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu di sebelah kanan pada sel kartu F. Jadi untuk sel putih kotak pertama kartu D, jika dikombinasikan dengan sel ungu kotak pertama kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel putih kotak kedua kartu D, jika dikombinasi dengan sel putih kotak kedua kartu E, akan menghasilkan sel berwarna ungu. Untuk sel ungu kotak ketiga kartu D, jika dikombinasi dengan sel putih kotak ketiga kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel putih kotak keempat kartu D, jika dikombinasi dengan sel berwarna ungu kotak keempat kartu E, akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel putih kotak kelima kartu D, jika dikombinasi dengan sel ungu kotak kelima kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel ungu kotak keenam kartu D, jika dikombinasi dengan sel ungu kotak keenam kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna ungu. Untuk sel berwarna ungu kotak ketujuh kartu D, jika dikombinasi dengan sel putih kotak ketujuh kartu E, akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel ungu kotak ke-8 kartu D, jika dikombinasikan dengan sel putih kotak ke-8 kartu E, maka akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel ungu kotak ke-9 kartu D, jika dikombinasi dengan sel ungu kotak ke-9 kartu E, akan menghasilkan sel berwarna ungu. Jadi jumlah sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E adalah 3. Untuk soal nomor 2, berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu I. Untuk sel ungu kotak pertama kartu G, jika dikombinasikan dengan sel ungu kotak pertama kartu H, akan menghasilkan sel berwarna ungu. Untuk sel warna putih kotak kedua kartu G, jika dikombinasi dengan sel putih kotak kedua kartu H, akan menghasilkan sel berwarna ungu. Sel putih kotak ketiga kartu G, jika dikombinasi dengan sel putih kotak ketiga kartu H, akan menghasilkan sel berwarna ungu. Untuk sel berwarna putih kotak keempat G, jika dikombinasi dengan sel ungu kotak keempat kartu H, akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel ungu kotak kelima kartu G, jika dikombinasi dengan sel
berwarna putih, kotak ke-5 kartu H akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel berwarna putih, kotak ke-6 kartu G jika dikombinasi dengan sel berwarna ungu, kotak ke-6 kartu H akan menghasilkan sel berwarna putih. Untuk sel berwarna putih, kotak ke-7 kartu G jika dikombinasi dengan sel berwarna putih, kotak ke-7 kartu H akan menghasilkan sel berwarna ungu. Untuk kotak ke-8 sel berwarna putih kartu G jika dikombinasi dengan sel putih, kotak ke-8 kartu H akan menghasilkan sel berwarna ungu. Dan untuk sel ungu, kotak ke-9 kartu G jika dikombinasi dengan sel ungu, kotak ke-9 kartu H akan menghasilkan sel berwarna ungu. Jadi banyaknya sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H sama dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab soal kedua, yaitu Babras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Babras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Babras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya, yaitu Babras melangkah ke kotak pertama untuk memakan permen, lalu ke kotak kedua sikat gigi. Kemudian Babras melangkah lagi ke kotak 3, 4 untuk memakan permen. Kemudian sikat gigi lagi di kotak 5. Lalu Babras hanya melewati kotak 6, 7 untuk melangkah ke kotak 8, 9 untuk memakan permen. Setelah itu Babras sikat gigi, kemudian memakan permen di kotak 11. Jadi banyaknya permen loli yang Babras makan dan giginya tetap sehat, yaitu 6. Soal ketiga, foto mana yang kau inginkan? Babras Joni mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang diinginkannya? Apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Ya. Apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Tidak. Apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Ya. Foto yang mana yang harus diberikan Joni kepada Bella? Menurut analisis yang telah dilakukan, foto H termasuk foto yang diinginkan oleh Bella. Karena dalam foto tersebut Babras Joni menggunakan payung pantai, kemudian tidak menggunakan topi, dan Bella bisa melihat pemandangan laut di belakangnya. Saya akan menjawab soal keempat, yaitu ada 3 robot yang bernama Lea, Moe, dan Bob. 5 pernyataan berikut yang mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Yang kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. 3, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. 4, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. 5, Lea dan Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Jadi pertanyaannya, pernyataan manakah yang benar? A. 2 dan 3, B. 1 dan 3, C. 1 dan 5, D. salah semua. Jadi jawabannya adalah C. 1 dan 5, yaitu Bob dan Moe tersenyum. Yang kelima, Lea atau Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Soal berikutnya, bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari ini. Tantangan hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tak dapat giliran bermain. Jawab dengan 2 angka bilangan bulat antara 0 sampai dengan 20 dipisahkan 1, misalnya 3/2, artinya ada 3 tim dan 2 berang-berang tidak dapat giliran bermain. Jadi kita analisis gambar terlebih dahulu, mulai dari
gambar bunga matahari. Jadi kita tentukan berapa kelompok berang-berang yang dapat bermain dan berapa banyak berang-berang yang tidak bermain. Jadi kelompok bunga matahari terdiri atas satu tim dan dua berang-berang tidak ikut. Kemudian kelompok daun-daun terdiri atas satu tim dan satu berang-berang tidak ikut bermain. Kemudian kelompok bunga ungu terdiri atas satu tim. Kemudian kelompok pohon terdiri dari satu tim dan satu berang-berang tidak ikut bermain. Kemudian kelompok bunga mawar hanya memiliki satu berang-berang. Kemudian kelompok plantin terdiri atas dua berang-berang tidak ikut bermain. Dari analisis jumlah kelompok berang-berang yang ikut bermain dan yang tidak ikut bermain adalah 4/7.